Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita kembali berjumpa dengan acara Manarema hari ini. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian tetap tidak kehilangan sukacita, tetap memuliakan nama Tuhan, menghadapi hidup dari hari demi hari. Kita tahu ketika kita berjalan dengan Tuhan, ketika kita mengandalkan firman Tuhan yang berisi janji-janji Allah, maka kita akan kuat menghadapi apapun yang ada di dunia ini. Kita akan buka terlebih dahulu acara Manarema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Manarema hari ini, di mana kami akan membahas, menggali kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan itu menjadi dasar dalam kehidupan kami. Kami boleh berjalan tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tetapi kami berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami peralaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah 6 karakteristik gereja yang sehat. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah 6 karakteristik gereja yang sehat. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, suatu kali saya membaca sebuah artikel yang sangat bagus yang ditulis oleh Charles R. Swindoll. Nah, judul artikel itu berbicara mengenai karakteristik gereja yang sehat itu seperti apa. Jadi Charles R. Swindoll ini menjelaskan bahwa ada 6 karakteristik suatu gereja dikatakan sebagai gereja yang sehat. Nah, kita akan mencoba menggali karakteristik ini satu persatu, supaya ini paling tidak menjadi suatu pegangan bagi kita. Bagaimana caranya kita bisa membangun sebuah gereja yang sehat itu. Nah, karakteristik yang pertama, gereja yang sehat itu memuliakan Allah. Sekali lagi, karakteristik yang pertama, gereja yang sehat itu memuliakan Allah. Mari kita akan membaca dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Di situ dikatakan, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Perhatikan, lakukanlah semuanya itu. Yang dimaksud semuanya itu adalah segala hal yang kita lakukan di dalam aktivitas kita sehari-hari, termasuk juga aktivitas kita sebagai anggota suatu gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus melakukan semua aktivitas kita untuk kemuliaan Allah. Arti memuliakan Allah adalah membesarkan dan meninggikan dan mengagungkan Allah. Tujuan utama dari suatu gereja, bahkan tujuan utama dari orang-orang Kristen secara pribadi adalah memuliakan Allah. Itu sebabnya saudara sekalian, apapun yang kita lakukan dalam hidup kita ini, mari supaya bisa menarik orang-orang untuk bisa juga memuliakan Allah. Hidup kita menjadi suatu kesaksian, aktivitas kita menjadi suatu kesaksian bagi orang-orang yang melihat kita. Dan dengan melihat apapun yang kita lakukan, mereka akan memuliakan nama Allah. Jadi ini soalnya Bapak Ibu sekalian merupakan suatu karakteristik yang penting yang perlu dimiliki oleh gereja yang sehat, yaitu memuliakan Allah. Karakteristik yang kedua, sebuah gereja yang sehat menyembah Allah dengan pengabdian yang tulus. Sekali lagi, sebuah gereja yang sehat
menyembah Allah dengan pengabdian yang tulus. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat contoh dari jemaat mula-mula, itu sudah sangat jelas bagaimana cara kehidupan mereka yang senantiasa menyembah Allah, yang senantiasa memuliakan Allah. Aktivitas apapun yang dilakukan itu merupakan suatu realisasi dari penyembahannya kepada Allah yang benar. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai 43. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita menyembah Allah dengan pengabdian yang tulus. Dengan cara bagaimana kita bisa menyembah Allah dengan pengabdian yang tulus, yaitu melalui firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan dengan benar, kita bersekutu dengan benar, kita berdoa dengan benar, kita berinteraksi dengan benar kepada Allah. Kita berinteraksi kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang selalu kita ekspresikan dalam kehidupan kita sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah. Itu dinyatakan dalam bentuk apapun ekspresi yang kita lakukan untuk mengekspresikan Allah di dalam kehidupan kita. Itu berarti penyembahan kita kepada Allah. Jiwa kita akan berkobar-kobar, bergairah dengan hadirat daripada Tuhan. Itu berarti jiwa kita adalah jiwa yang penuh penyembahan kepada Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, sebagaimana jemaat mula-mula, bagaimana mereka boleh menyembah Allah dengan pengabdian yang tulus dari segala kegiatan apapun sebagai bentuk atau ekspresi dari penyembahannya pada Allah yang mereka hormati, Allah yang mereka muliakan itu. Kita boleh mencontoh cara hidup dari jemaat mula-mula ini. Itu karakteristik yang kedua. Karakteristik yang ketiga, sebuah gereja yang sehat menyeimbangkan antara perintah-perintah dalam Alkitab dengan penerapan secara pribadi. Sekali lagi, gereja yang sehat menyeimbangkan perintah-perintah dalam Alkitab dengan penerapan secara pribadi. Pengajaran Alkitab itu perlu supaya kita bisa mengerti tentang firman Tuhan. Pengetahuan Alkitab itu perlu, itu sebabnya kita belajar firman Tuhan. Dengan mempelajari pengajaran-pengajaran Alkitab, maka hal itu akan mendewasakan dan menstabilkan iman kita. Dengan mempelajari pengajaran Alkitab, hal itu akan meningkatkan kemampuan kita untuk menemukan setiap kesalahan-kesalahan dalam hidup kita dan memperbaikinya. Dengan belajar pengajaran Alkitab, itu akan memberikan kepada kita kebijaksanaan. Memang pengetahuan Alkitab perlu, tetapi kalau hanya sekedar berhenti dengan pengetahuan Alkitab, itu tidak benar. Itu belum final. Kita harus mengaplikasikan apa yang kita pelajari dalam Alkitab, apa yang diperintahkan dalam Alkitab, dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kesehari-hari. Itulah yang harus kita lakukan. Itu merupakan suatu karakteristik gereja yang benar, yaitu menyeimbangkan antara pengajaran Alkitab, perintah-perintah Alkitab, dalam penerapan secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga firman itu bisa dipraktekkan. Kita bukan cuma belajar Alkitab, tetapi kita juga mengaplikasikannya, menerapkannya, melakukan firman Allah. Itu kata-kata kita secara sederhana. Itu merupakan ciri dari gereja yang sehat menurut Charles R. Swindoll.
Nah, kita akan melihat karakteristik yang keempat, gereja yang sehat memancarkan kehangatan. Sekali lagi, gereja yang sehat memancarkan kehangatan. Kita sudah melihat bagaimana cara hidup dari gereja mula-mula, di mana mereka bisa selalu berkumpul satu sama lain. Berkumpul untuk apa? Untuk bisa memecahkan roti, untuk berdoa, untuk bersekutu. Ada suatu kehangatan dalam hubungan mereka antara satu dengan yang lain. Mereka bisa berkumpul dalam suatu persekutuan dengan baik. Nah, mari kita bisa berkumpul dengan anggota-anggota gereja kita. Pancarkanlah kehangatan dengan anggota-anggota dalam gereja kita. Caranya seperti apa, saudara? Supaya kehangatan itu bisa tampak dengan rasa peduli kita misalnya. Kepedulian kita satu dengan yang lain. Maka mereka akan bisa merasakan kehangatan yang kita pancarkan. Ketika kita memberikan empati kepada mereka yang sedang berkesusahan, mereka akan bisa merasakan kehangatan. Ketika kita memenuhi kebutuhan mereka yang berkekurangan, mereka bisa merasakan kehangatan. Nah, itu merupakan satu karakteristik dari gereja yang sehat, yaitu memancarkan kehangatan. Karakteristik yang kelima, sebuah gereja yang sehat menjangkau orang lain. Jadi menjangkau orang lain maksudnya menjangkau keluar, bukan saja menjangkau orang-orang yang di dalam gereja, tapi juga menjangkau keluar terhadap orang-orang yang lain. Jadi gereja yang sehat itu bagaimana kita bisa mengekspresikan iman kita, sehingga iman kita itu bisa dirasakan dari orang-orang yang ada di luar gereja. Jadi menjangkau keluar, sehingga bilangan orang-orang yang diselamatkan itu bisa bertambah dengan banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 47, dikatakan di sini kehidupan dari gereja mula-mula, di mana bisa menjangkau keluar orang lain, sehingga bilangan orang-orang percaya yang diselamatkan bisa bertambah lama, bertambah banyak. Ayat 47 Kisah Para Rasul pasal 2, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan kata-kata mereka disukai semua orang. Nah, karena kita menjangkau keluar orang lain dan orang lain melihat bagaimana kita dengan penuh kasih memperlakukan mereka, maka mereka menyukai kita. Bukan cuma segelintir orang, tapi semua orang rata-rata menyukai gereja mula-mula. Dan akibatnya banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Dengan kata-kata setiap hari, bayangkan, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Setiap hari jumlah mereka bertambah. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Karena penjangkauan mereka keluar dari orang lain boleh bertobat, percaya dan diselamatkan, menambah jumlah orang percaya yang diselamatkan. Nah, kita akan masuk ke karakteristik yang keenam, yang terakhir. Gereja yang sehat mempunyai suatu standar untuk menularkan kepada orang yang lain. Jadi orang yang lain bisa tertular dengan cara hidup yang baik dari gereja yang sehat. Nah, kalau kita perhatikan seperti sebuah magnet, gereja yang sehat dapat menarik orang-orang untuk juga bisa percaya kepada Yesus. Apa yang menarik orang-orang bisa percaya kepada Yesus? Mereka tertular oleh pengaruh dari gereja yang sehat. Yang pertama adalah dari berita yang didasarkan pada kebenaran firman Allah. Itu akan menarik orang-orang untuk percaya kepada Yesus. Yang kedua, melalui karakter daripada gereja yang sehat, yang senantiasa berlaku secara integritas.
Jadi perkataannya dapat dipercayai oleh semua orang. Dan yang ketiga, melalui keramah tamahan di dalam sikap. Jadi ketika gereja yang sehat memperlakukan orang lain itu sebagai sebuah keluarga, seperti sebuah keluarga, maka mereka akan tertular dan mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu yang keempat, melalui pendekatan yang relevan. Artinya apa yang gereja lakukan itu relevan dengan kebutuhan mereka. Apa yang mereka butuhkan, mereka bisa terpenuhi. Maka mereka akan tertular untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diperlukan itu adalah gereja yang sehat. Bukan cuma pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gereja memang diperlukan, tetapi juga diperlukan gereja yang sehat. Karena gereja yang tidak sehat sekalipun bertumbuh tidak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar mengenai 6 karakteristik gereja yang sehat itu. Yang pertama, sebuah gereja yang sehat memuliakan Allah. Yang kedua, sebuah gereja yang sehat menyembah Allah dengan pengabdian yang tulus. Yang ketiga, gereja yang sehat menyeimbangkan antara perintah-perintah Alkitab dengan penerapan secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, sebuah gereja yang sehat memancarkan kehangatan. Yang kelima, sebuah gereja yang sehat menjangkau keluar orang lain. Yang keenam, sebuah gereja yang sehat mampu menularkan kepada orang-orang untuk juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah belajar mengenai karakteristik gereja yang sehat itu apa Tuhan. Sehingga kami boleh makin mengerti firman-Mu dan nama Tuhan boleh makin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.